Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah ya, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Balai Besar Kulit Karet dan Plastik ya. Saya Sita Azizah Wahyuni dari Seksi Pelatihan Teknis di Balai Besar Kulit Karet dan Plastik yang akan memandu sesi webinar saat ini ya, webinar yang keempat yang kali ini berjudul sama dengan yang kemarin, yaitu memahami isi sertifikat kalibrasi. Perlu kami sampaikan bahwa peserta ya yang kemarin kita sudah sesi yang pertama sudah kita lakukan di hari kemarin. Ini adalah sesi yang kedua ya terkait memahami isi sertifikat kalibrasi. Dan untuk para peserta ini terdiri dari yang ada di Pulau Sumatera, dari Aceh sampai Lampung, kemudian Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Maluku. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, Mbak ya, bahwa sebuah industri atau organisasi yang sudah bersistem manajemen atau sudah ber-ISO, terutama untuk sistem manajemen mutu atau ISO 9001 maupun sistem manajemen laboratorium ya ISO 17025 yang dipersyaratkan ya untuk mampu telusur pengukuran ya. Bila mampu telusur pengukuran merupakan persyaratan oleh organisasi untuk menjadi bagian yang penting dalam memberikan keyakinan pada keabsahan hasil pengukuran, maka peralatan pengukuran harus dikalibrasi atau diverifikasi pada rentang waktu yang telah ditentukan. Ya. Apa itu kalibrasi? Kemudian bagaimana kalibrasi akan dilakukan? Kemudian ketertelusuran pengukuran, kemudian ketidakpastian pengukuran dan cara membaca hasil pengukuran akan dibahas tuntas ya saat ini oleh narasumber kita yaitu Bapak Wahyu Pradana Arsitika dari Balai Besar Kulit Karet dan Plastik. Beliau adalah Kepala Seksi Kalibrasi di Balai Besar Kulit Karet dan Plastik dan juga merupakan auditor Sistem Manajemen Mutu ISO 9001. Narasumber kita sudah hadir di hadapan kita ya. Nanti sesi akan dibagi menjadi 3 sesi ya. Pemaparan akan dibagi menjadi 3 sesi. Kemudian setelah sesi pertama nanti silakan Bapak Ibu untuk jika ada pertanyaan silakan untuk bertanya. Kemudian dilanjutkan oleh sesi kedua ya dan sesi ketiga. Kemudian untuk yang mau bertanya nanti silahkan klik tombol menggunakan menu raise hand yang ada di Zoom. Setelah selesai baru klik lower hand. Ya. Demikian dari saya. Kami persilahkan untuk Pak Wahyu Pradana Arsitika untuk menyampaikan pemaparannya. Kami persilahkan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Ibu Sita. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami juga berterima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyediakan segala fasilitas sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul bersama secara online untuk membahas atau mempelajari bersama tentang memahami isi sertifikat kalibrasi. Semoga Mas bisa di-share materinya. Di desktop mungkin. Itu. Ya, webinar ini merupakan kali yang kedua. Bapak Ibu sebenarnya bisa melihat juga yang hasil yang pertama. Bisa jadi nanti pada
siang hari ini akan berbeda dari sisi pertanyaan, ya sesuai dengan peserta. Biasanya punya pertanyaan yang berbeda dari setiap kelompok pembahasan. Ya, sambil menunggu, sedikit kami akan jelaskan terlebih dahulu mengenai BPKKP. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan BPKKP. Apa itu BPKKP? Itu singkatan dari Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik, yang merupakan unit pelayanan teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPI, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Jadi BPKKP merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah Kementerian Perindustrian. Apa saja tugas dan layanan yang bisa diberikan oleh BPKKP? Yang pertama adalah penelitian, pengembangan, kemudian standarisasi, pengujian sertifikasi, kalibrasi, dan pengembangan kompetensi. Jadi kalibrasi dan pelatihan merupakan salah satu layanan atau salah satu tupoksi yang ada di BPKKP. Ya, sudah muncul ya Bapak Ibu semua untuk materinya. Jadi apabila ada kendala terkait suara atau mungkin tidak tertampil, silakan disampaikan saja. Dan kami himbau kepada Bapak Ibu semua untuk memadamkan atau memute speaker mikrofonnya, sehingga kita bisa menyimak suara dengan jelas. Ya, di next. Next. Ya, pada siang hari ini, insya Allah kita akan membahas beberapa pembahasan utama yang akan mengantarkan diawali dengan kita memahami beberapa hal yang terkait dengan sertifikat kalibrasi. Jadi nanti akan dijelaskan beberapa istilah dan pengertian-pengertiannya. Yang istilah-istilah ini akan banyak digunakan dalam sertifikat kalibrasi dan untuk memahami materi pada siang hari ini. Kemudian pada poin yang kedua, yaitu kita akan mencoba atau menjelaskan mengenai hasil dari sertifikat kalibrasi itu seperti apa bentuknya dan beberapa contoh variasi sertifikat kalibrasi. Kemudian pada poin atau sesi yang ketiga, kita akan sedikit menyampaikan mengenai apa saja evaluasi yang bisa kita lakukan terhadap sertifikat kalibrasi. Mengingat dengan keterbatasannya waktu pada siang hari ini, jadi kita akan lebih banyak sekilas dan mengenal. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan yang terkait dengan materi, nanti bisa disampaikan pada 3 waktu, yaitu sesi 1, sesi 2, dan sesi ketiga. Oke, next. Oke, pada pendahuluan. Ya, jadi kenapa tema ini perlu kita angkat? Karena yang dari awali dengan kebutuhan pengukuran, kegiatan pengukuran itu sudah berada di setiap kehidupan kita. Sudah berada di semua lini kegiatan dan aktivitas kita. Baik kita yang berada dalam instansi, atau laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, perusahaan, sekolah, yaitu semua pasti melakukan kegiatan pengukuran. Dengan pengukuran itu kita bisa memperoleh suatu nilai dari suatu besaran. Karena pengukuran itu menggunakan suatu alat dan kita membutuhkan suatu kegiatan atau akan muncul suatu pertanyaan, apakah alat yang kita gunakan itu valid atau tidak. Nah, setelah kita bisa menyatakan alat itu valid, maka pertanyaan kedua adalah kita mengukur di sini, kita melakukan pengukuran di organisasi kita melakukan pengukuran di pabrik kita, apakah pihak lain bisa menerima hasil pengukuran kita? Apakah ketika hasil produk yang kita buat di pabrik kita di Indonesia kemudian dikirim ke ekspor, itu apakah pihak pembeli itu bisa menerima hasil pengukuran kita?
maka di sini muncullah suatu kebutuhan saling pengakuan antara beberapa pihak sehingga pengukuran tersebut bisa saling diterima. Selain itu, apakah cukup dengan kegiatan saling pengakuan saja? Ternyata untuk pembuktian bahwa efektivitas kegiatan pengakuan tersebut terlaksana, maka ada yang namanya kegiatan penilaian kesesuaian. Dalam hal ini terkait dengan alat, maka penilaian kesesuaiannya berupa kegiatan kalibrasi. Kegiatan kalibrasi ini akan memberikan hasil berupa sertifikat kalibrasi. Kemudian bagaimana sertifikat kalibrasi ini bisa bermanfaat? Maka user harus mengerti atau memahami tentang sertifikat kalibrasi dan kemudian apa tindak lanjutnya setelah kalibrasi. Maka di akhir dari sertifikat kalibrasi kita akan bisa menyimpulkan seberapa validkah alat ukur kita dibandingkan dengan sertifikat kalibrasinya. Next. Oke, ini beberapa hal yang akan kita bahas sebagai pengantar, dan setelah pembahasan yang hal berikut, maka kita akan buka sesi tanya jawab. Oke, next. Apa itu kalibrasi? Ya, kalibrasi adalah suatu kegiatan mencari hubungan antara pembacaan suatu standar dengan penunjukan suatu alat yang dilengkapi dengan ketidakpastian. Jadi ada kegiatan membandingkan standar dengan alat dan disertai dengan nilai ketidakpastian. Contohnya ada sebuah standar yang namanya gauge block atau balok ukur, itu untuk mengkalibrasi kaliper. Kemudian ada namanya anak timbangan, digunakan untuk mengkalibrasi timbangan. Nah, ini kegiatan kalibrasi. Next, kegiatan kalibrasi bisa dilihat pada grafik atau diagram berikut. Ada kegiatan membandingkan antara instrumen readings dengan reference value. Tentunya ada persyaratan di mana reference value itu harus akurasinya lebih tinggi dari instrumen reading. Karena kita mencari suatu hubungan, hubungannya berupa suatu nilai. Nilainya kalau di grafik ini namanya nilai error. Next. Kemudian ada yang menanyakan bagaimana cara kalibrasi itu dilakukan. Kalibrasi itu dilakukan pada umumnya oleh suatu laboratorium kalibrasi, atau mungkin ada yang menyebutkan sebagai lembaga kalibrasi, yang dia memiliki kompetensi untuk memberikan layanan, kemudian memberikan jaminan konsistensi dalam validitas hasil. Kemudian yang ketiga, dia atau laboratorium tersebut menjunjung tinggi asas imparsialitas. Imparsialitas itu merupakan ketidakberpihakan. Artinya laboratorium kalibrasi tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dan menyatakan bebas dari berbagai tekanan, baik tekanan finansial ataupun tekanan yang lainnya. Ini kira-kira tentang imparsialitas. Selain itu, sisi teknis yang dibutuhkan dalam kegiatan kalibrasi, maka kegiatan kalibrasi itu mengacu suatu metode yang valid, kemudian personil yang melakukan kalibrasi merupakan personil yang kompeten, kemudian memiliki sarana dan prasarana yang memadai, serta dalam kegiatan kalibrasi harus bisa membuktikan ketertelusuran pengukuran. Next. Nah, setelah kita membahas tentang kalibrasi, tadi kita juga sudah salah satu tujuan kegiatan kalibrasi adalah suatu hasil kalibrasi itu supaya diakui. Ya, tadi kita sudah jelaskan perlunya adanya MOU antar berbagai pihak. Maka di internasional ada namanya APLAC dan ILAC yang dia merupakan MOU atau kesepahaman antara berbagai negara. Ya, berbagai negara, sehingga ada suatu keberterimaan di situ. Keberterimaan tersebut dari kerjasama tersebut diturunkan kepada melalui berevaluation kepada badan akreditasi. Badan akreditasi memberikan akreditasi kepada laboratorium kalibrasi, lalu laboratorium kalibrasi memberikan proses kalibrasi atau layanan kalibrasi, sehingga alat ukur yang dimiliki atau yang dikalibrasi memiliki jaminan ketertelusuran ke SI unit. Hasil kalibrasi yang dilakukan oleh laboratorium terakreditasi itu sudah memiliki keberterimaan secara global karena Komite Akreditasi Nasional telah mengikuti MOU berupa APLAC dan ILAC.
Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kita mengetahui dengan simbol akreditasi. Simbol akreditasi adalah gabungan logokan dengan dan nomor akreditasi. Jadi bentuk sertifikat kalibrasi nanti yang sudah terakreditasi ada simbol akreditasi. Jadi bukan sekedar logokan, tapi logokan disertai dengan nomor akreditasinya. Next. Kemudian istilah lain yang perlu kita ketahui adalah tentang ketertelusuran pengukuran. Ya, ketertelusuran adalah informasi pada hasil pengukuran yang menghubungkan dengan suatu referensi melalui rantai kalibrasi terdokumentasi. Setiap tingkatan kalibrasi memberikan kontribusi ketidakpastian. Jadi satu pengukuran itu bisa ditelusuri sampai ke SI unit. Kita lihat contohnya pada gambar sebelah. Misalnya kita memiliki sebuah kaliper. Kaliper ini dikalibrasi menggunakan gas block kelas 1 atau kelas 2. Nah, gas block kelas 1 atau kelas 2 yang digunakan untuk mengkalibrasi kaliper, dia juga sudah terkalibrasi yang dikalibrasi oleh gas block kelas K. Gas block kelas K dikalibrasi menggunakan interferometer dan interferometer dikalibrasi menggunakan laser standar. Ini kira-kira contoh ketertelusuran pengukuran pada setiap tingkatannya memiliki atau memberikan bukti sertifikat kalibrasi atau kalibrasi yang terdokumentasi. Oke, next. Kemudian istilah yang lain yang perlu kita ketahui bahwasanya dalam sertifikat kalibrasi akan muncul sebuah nilai. Nah, nilai ini saling berkebalikan. Biasanya tidak akan muncul keduanya dalam sertifikat kalibrasi. Hanya ada muncul salah satu, yaitu antara correction dan error. Jika dalam suatu sertifikat kalibrasi sudah menampilkan correction, biasanya dia tidak menampilkan error. Begitu juga sebaliknya. Apa itu koreksi? Koreksi adalah selisih antara nilai standar dikurangi pembacaan UUT. UUT itu unit under test atau pembacaan alat. Adapun penyimpangan itu kebalikannya, yaitu pembacaan UUT dikurangi nilai standar. Maka ketika kita membaca sertifikat kalibrasi, jangan sampai salah apakah yang tertampil itu error ataukah correction. Apa kegunaannya? Kegunaannya adalah penerapan rumus di mana nilai standar itu bisa diketahui atau nilai benar berada bisa diketahui dengan cara menjumlahkan pembacaan alat ditambah dengan nilai koreksi. Jadi nilai standar atau nilai benar itu diketahui dengan cara menjumlahkan pembacaan alat dengan nilai koreksi. Kalau yang ditampilkan nilai error, berarti pembacaan alat dikurangi error. Ya, jadi supaya tidak bingung, dihafalkan satu saja. Dalam contoh-contoh ke belakang, itu akan banyak kita gunakan istilah koreksi. Next. Oke, kemudian istilah selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah tentang ketidakpastian pengukuran. Ya, ketidakpastian adalah suatu ukuran kuantitatif mutu dari sebuah hasil pengukuran. Sehingga hasil pengukuran tersebut bisa saling dibandingkan dengan pengukuran yang lain. Oke, kita lihat contohnya next. Sebenarnya kita dalam kehidupan sehari-hari itu sudah hampir ya mirip dengan istilah ketidakpastian. Kita biasanya menggunakan istilah kurang lebih. Contohnya dalam gambar di depan. Kira-kira berapa sih tinggi anak itu? Ya, tinggi anak itu kira-kira 100 kurang lebih ya sekitar 2 cm atau 3 cm. Nah, istilah kurang lebih ini sebenarnya kalau mau lebih dalam kegiatan pengukuran itu distandarkan menjadi istilah ketidakpastian. Tentunya ketidakpastian memiliki cara tersendiri dalam mengevaluasinya. Tapi sebenarnya tidak begitu asing penggunaan makna dari ketidakpastian. Biasanya kita menggunakan istilah kurang lebih. Next. Nah, setelah kita mengetahui ketidakpastian, ternyata ketidakpastian itu memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap suatu hasil pengukuran. Suatu hasil pengukuran itu dikatakan komplit atau lengkap ketika ada 3 aspek, yaitu 7,62 itu contoh merupakan hasil pengukuran, plus minus 0,28 itu merupakan ketidakpastian,
kemudian ada pernyataan at level of confidence of 95%, yaitu pada tingkat kepercayaan 95%. Maka dengan adanya 3 statement ini dalam suatu kegiatan pengukuran, maka pengukuran itu dinyatakan pengukuran yang komplit atau lengkap. Next. Dalam kalibrasi nanti akan tentunya pengukurannya adalah pengukuran dengan statement yang lengkap. Jadi akan ditampilkan dengan paling tidak ada 3 komen tadi ya, nilai, ketidakpastian, dan level of confidence. Kemudian secara grafik, tentang kaitannya nilai dengan ketidakpastian, kita bisa melihat nilai itu atau hasil pengukuran itu measured value Y dalam diwujudkan dalam titik. Adapun ketidakpastian itu seperti bagikan sayap yang melebar ke kanan dan ke kiri sama besarnya. Istilah bakunya adalah expanded uncertainty. Jadi ketidakpastian itu merupakan sebagaikan sebuah sayap yang melebar ke kiri dan ke kanan, di mana di dalam lingkup itu memiliki coverage interval. Maksudnya coverage interval itu lebar sayapnya dari ketidakpastian. Adapun di dalamnya memiliki nilai probabilitas dari nilai benar itu berada berapa persen. Contohnya pada gambar sebelah kanan kita bisa melihat 200 cm plus minus 2 cm. Jadi ini contohnya mengukur suatu kayu panjangnya 200 cm plus minus 2 cm dengan coverage probability 95%. Maka kita bisa memaknai pernyataan tersebut, yaitu bahwasannya 95% ketidakpastian atau kemungkinan 95% nilai benar berada pada rentang 198 cm sampai 202 cm. Jadi 95% kemungkinannya adalah nilai benar berada pada rentang tersebut. Jadi kira-kira seperti itu untuk memaknai dari ketidakpastian. Next. Ini contohnya ya, contoh 1 yang tadi seperti sudah kita jelaskan. 198 itu dari mana? Yaitu nilai pengukurannya 200 dikurangi ketidakpastian. Dan 202 merupakan nilai benarnya atau estimasi nilai benar ditambah ketidakpastiannya. Contoh lain yaitu pada angka yang slide sebelumnya kita tampilkan, 7,62 plus minus 0,28. Maka ini maknanya bahwasanya kemungkinan 95% nilai benar berada pada rentang 7,34 derajat Celcius sampai 7,90 derajat Celcius. Next. Oke, kemudian kita menganjak pada istilah yang lain yang perlu kita ketahui, yaitu tentang toleransi pada suatu spesifikasi. Terkait dengan peralatan, itu biasanya si produsen akan membuat suatu spesifikasi di mana salah satu aspek kuantitatifnya berupa interval toleransi. Nah, interval toleransi adalah batasan di mana si produk ini dianggap berterima. Jadi produk ini dianggap berterima, dan kalau dalam pabrik ya berarti bisa siap jual ketika ada batas-batas toleransi yang bisa diterima. Toleransi ini bisa berupa batas bawah, bisa batas atas, atau interval. Contohnya ada suatu resistor dengan resistansi 10 ohm plus minus 10%, maka suatu produk itu dinilai, misalnya ini pabrik memproduksi resistor dengan spesifikasi 10 ohm plus minus 10%. Maka pabrik itu akan menyatakan bahwa produk ini sesuai spesifikasi ketika nilai resistansinya yaitu berkisar antara 9 sampai 11 ohm. Maka ini disebut sebagai toleransi. Next. Apa kaitan toleransi dengan pembahasan kita pada siang hari ini? Maka kita bisa melihat slide berikutnya, yaitu aturan keputusan. Aturan keputusan adalah aturan yang menjelaskan bahwasanya ketidakpastian itu diperhitungkan dalam menyatakan kesesuaian dengan persyaratan. Kita sudah membahas tadi tentang toleransi, maka hasil pengukuran yang memiliki nilai ketidakpastian itu perlu diperhitungkan dalam menyatakan sesuai toleransi atau tidak sesuai dengan toleransi. Next. Contohnya pada gambar di depan,
Di grafik itu disebutkan ada kotak hijau itu ya, itu merupakan suatu hasil pengukuran. Ketika kita tidak memperhitungkan ketidakpastian dengan batas toleransi garis merah, kita bisa menyimpulkan dengan cepat semua hasil pengukuran di atas atau pada gambar tersebut adalah masuk dalam toleransi. Tapi ketika kita memperhitungkan ketidakpastian, maka kita akan lihat pada slide berikutnya. Next. Ya, ketika kita memasukkan nilai ketidakpastiannya, maka akan kelihatan bahwa ada beberapa pengukuran, hasil pengukuran atau estimasi nilai benar berada memang betul berada di dalam batasan limit atau di dalam batasan toleransi. Tapi ketidakpastiannya ada yang melebihi dari batas-batas tersebut. Maka ini akan perlu kita pertimbangkan, bisa jadi akan memberikan hasil kesimpulan terhadap pemenuhan tersebut apakah bisa diterima atau akan ditolak. Oke, next. Ya, Bapak Ibu semuanya, pada beberapa istilah yang sudah kami jelaskan tersebut, barangkali dari Bapak Ibu semua ada yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau ada yang perlu ditanyakan, maka kami persilakan untuk membuka tanya jawab sesi pertama. Untuk itu saya kembalikan kepada Ibu moderator. Silahkan kalau ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan tekan tombol raise hand, ya. Kemudian memberikan pertanyaan. Kalau sudah selesai, klik tombol lower hand. Atau mungkin bisa menuliskan juga di kolom komentar. Ada tidak? Kalau tidak ada, bisa kita lanjut saja Pak Wahid. Oke. Ya, kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Oke, pada pembahasan berikutnya kita akan membaca sertifikat kalibrasi. Ya, jadi dalam membaca berarti kita perlu mengetahui apa saja isi sertifikat kalibrasi, kemudian macam-macam bentuk sertifikat itu seperti apa. Kita juga akan melihat ketentuan yang ada di 17025 tentang sertifikat kalibrasi itu seperti apa. Next. Sertifikat kalibrasi merupakan suatu hasil kalibrasi, di mana hasil kalibrasi itu bisa berupa penetapan nilai suatu besaran, atau bisa juga kegiatan atau hasilnya berupa penetapan suatu sifat meteorologis. Biasanya akan disebut hasil kalibrasi ini dengan sertifikat kalibrasi. Mungkin juga barangkali ada yang juga menyebutkan sebagai hasil kalibrasi atau laporan kalibrasi, tapi pada maknanya adalah sama, yaitu sebagai bentuk hasil dari kegiatan kalibrasi. Next. Apa sih isi utama yang sebenarnya perlu kita perhatikan dalam suatu sertifikat kalibrasi? Maka ada beberapa hal. Yang pertama adalah ada suatu nilai yang digunakan untuk menghilangkan bias pengukuran yang digunakan oleh alat kita. Jadi ada suatu nilai yang digunakan untuk menghilangkan bias ketika kita menggunakan alat ukur tersebut. Nah, cara menghilangkan bias tersebut itu ditampilkan dalam nilai rata-rata hasil pengukuran atau bisa juga nilai koreksi atau tadi juga kita sudah sebutkan, mungkin juga digunakan istilah error atau penyimpangan atau kesalahan. Nah, nilai ini digunakan untuk menghilangkan bias pada hasil pengukuran. Kemudian ada juga nilai lain, ketidakpastian. Tadi ya, kurang lebih tadi. Itu digunakan sebagai apa? Untuk menunjukkan ukuran lebar distribusi dari nilai terukur untuk pembacaan alat ukur atau nilai bahan ukur yang telah dikoreksi. Jadi hasil pengukuran dihilangkan biasnya dulu dengan menerapkan koreksi, baru kita bisa melihat ukuran lebar distribusi dengan nilai ketidakpastian. Kemudian dengan hasil yang ada di sertifikat kalibrasi juga menampilkan kondisi di mana nilai, yaitu nilai koreksi dan ketidakpastian itu berlaku. Jadi nilai ketidakpastian dan koreksi itu dinyatakan valid,
kondisinya seperti apa. Misal di sertifikat akan dilaporkan kondisi-kondisi yang berpengaruh, misalnya suhu udara, suhu air, atau mungkin suhu kelembaban, atau mungkin tekanan udara. Nah, ketika hal-hal tersebut itu dirasa akan berpengaruh terhadap hasil, maka biasanya akan ditampilkan. Next. Kemudian apa saja sih atau seperti apakah bentuk-bentuk sertifikat kalibrasi? Sertifikat kalibrasi paling tidak ada 5 bentuk. Bisa berupa tabel koreksi, bisa juga suatu persamaan koreksi, bisa juga hasilnya berupa pelaporan hasil pembacaan alat. Kemudian bisa juga sertifikat adalah melaporkan nilai bahan ukur. Kemudian bisa juga melaporkan nilai koreksi dari nominal bahan ukur. Kemudian ya, semua bentuk pelaporan dalam sertifikat kalibrasi itu dinyatakan lengkap ketika ada pernyataan ketidakpastian bentangan atau expanded uncertainty pada tingkat kepercayaan tertentu yang memiliki faktor cakupan tertentu juga. Next. Ya, ini secara detail poin-poin yang akan ditampilkan oleh laboratorium kalibrasi dalam sertifikat kalibrasi. Karena laboratorium kalibrasi itu yang terakreditasi 17025 itu pasti menerapkan ini. Dan next kita bisa melihat kita rangkum dalam slide berikutnya, yaitu bahwa sertifikat kalibrasi ada 3 poin besar yang bisa kita perhatikan, di mana masing-masing poin ini perlu kita untuk amati. Poin pertama adalah mengenai data administratif. Data administratif itu berupa informasi mengenai identitas alat, pemilik alat, terus rentang ukur kalibrasinya. Dalam hal ini perlu pengguna atau user itu melakukan pengecekan apakah betul alat ini milik kita. Ya, kita bisa melihat identitas alatnya benar atau tidak. Nama pemilik di situ benar atau tidak. Jika tidak benar atau ada kesalahan, bisa jadi itu bukan alat milik kita. Atau bisa jadi ada kesalahan pada pengetikan. Nah, ini bisa kita sampaikan komplain kepada kepada laboratorium kalibrasi. Kemudian kita juga perlu melihat rentang ukur yang diberikan dalam sertifikat kalibrasi. Misal kita mengajukan kalibrasi oven pada suhu 140. Apakah benar kalibrasi yang dilakukan itu pada suhu 140? Itu akan tampak pada sertifikat kalibrasi. Kemudian dalam sertifikat kalibrasi kita bisa juga mengamati atau melihat bagaimana proses kalibrasi itu dilakukan. Di situ kita bisa melihat metodenya seperti apa, peralatan digunakan itu apa, kondisi lingkungannya itu bagaimana. Nah, ini terkait dengan proses kalibrasi. Dan poin penting selanjutnya adalah kita harus mengamati atau memperhatikan tentang hasil pengukuran. Tadi sudah kita sebutkan, poin pentingnya adalah ada nilai koreksi atau nilai ukur, kemudian ketidakpastian pada tingkat kepercayaan tertentu, dan ada bukti ketertelusuran atau pernyataan ketertelusuran. Next. Nah, berikut akan kami sampaikan contoh sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kalibrasi BPKKP. Ini sertifikat kalibrasi alat berupa neraca elektronik milik kami sendiri, milik Lab Kalibrasi BPKKP. Yang pertama kali dilihat adalah apakah sertifikat itu mengandung simbol akreditasi. Kalau ada simbol akreditasi berarti keberterimaannya sudah diterima sampai level internasional. Kalau belum berarti ya kita patut mempertanyakan apakah labnya sudah terakreditasi, ataukah layanan yang diberikan itu sudah masuk lingkup akreditasi atau tidak. Ini kita sebagai pelanggan berhak mendapatkan informasi tersebut. Kemudian data berikutnya yang kita lihat adalah di situ akan menampilkan alat milik kita. Ada nama alat, merek, tipe, nomor seri, dan seterusnya. Itu kita lihat betul tidak punya kita. Kemudian ada data pemilik. Pemilik itu menunjukkan identitas kita, betul atau tidak. Kemudian next, kita akan melihat di situ ada alat yang digunakan, kemudian ketertelusuran. Menyatakan bahwa hasil pengukuran atau kalibrasi neraca ini
tertelusur menuju SI unit melalui LK045. Artinya, dalam kalibrasi neraca ini digunakanlah anak timbangan kelas E2, di mana anak timbangan kelas E2 ini telah dikalibrasi oleh LK045, sehingga pernyataan ketertelusurannya bahwasanya sertifikat kalibrasi neraca ini tertelusur ke SI unit melalui LK045. Kemudian ada beberapa data lain, ada tanggal terima, tanggal kalibrasi, metode kalibrasi. Nah, ini data-data yang ditampilkan pada kalau di sertifikat BPKKP halaman pertama. Next, untuk halaman kedua, maka yang ditampilkan adalah lampiran. Kami menyebutnya sebagai lampiran. Ada kondisi ketika kalibrasi dilaksanakan. Ya, kemudian next. Nah, ini hasil yang nilai-nilai yang utama kita perlu perhatikan. Di situ ada nilai koreksi, kemudian ada nilai ketidakpastian. Nah, nilai-nilai ini yang akan kita telaah lebih lanjut dan akan menjadi pembahasan kita yang selanjutnya. Next. Nah, kemudian suatu saat, tadi ada nilai koreksi ya, ada nilai koreksi, ada nilai ketidakpastian. Suatu saat kita menemukan alat kita memiliki koreksi yang terlalu besar. Jadi kembali ke definisi kalibrasi, kalibrasi adalah membandingkan pembacaan alat dengan pembacaan referensi yang memberikan hasil suatu hubungan berupa nilai error atau correction. Suatu saat nilai error ini atau correction ini kita nilai sebagai nilai yang terlalu besar. Nilai yang terlalu besar. Apa yang akan kita lakukan? Maka di sini akan muncul salah satu contoh flowchart atau alur yang bisa kita terapkan. Ketika error ini too large, apakah too large, apakah terlalu besar? Ternyata ketika kita evaluasi, oh tidak terlalu besar. Maka bisa kita simpulkan bahwa alat yang kita miliki intolerance atau dalam batas toleransi. Sehingga kita bisa menggunakannya dengan normalnya atau langsung bisa kita gunakan. Kemudian suatu saat atau bisa jadi terjadi kemungkinan koreksinya terlalu besar, maka bisa jadi kita akan menyimpulkan out of tolerance atau keluar dari toleransi. Maka apa yang kita lakukan ketika alat kita out of tolerance dalam kondisi nilai koreksi yang terlalu besar? Bisa jadi kita akan melakukan opsi pertama, yaitu apply correction. Kita menerapkan nilai koreksi dalam hasil pengukuran kita. Jadi kita ketika contoh ke kalibrasi timbangan tadi ya, kita punya timbangan, koreksinya terlalu besar, maka ketika kita menimbang suatu material, kita harus menghitung nilai benarnya itu bukan nilai yang ditampilkan pada alat, tapi harus dikoreksi sesuai dengan informasi pada sertifikat kalibrasi. Kenapa? Karena kita nyatakan out of tolerance gara-gara koreksi terlalu besar. Ternyata kita ada opsi yang lain selain apply correction, maka kita juga bisa melakukan adjust instrument. Adjust instrument itu berarti kita menservis alat kita. Jadi alat itu kita perbaiki, bisa jadi ada penurunan performance dari sensornya, bisa jadi akan diganti spare part-nya. Maka setelah diperbaiki, kita kalibrasi ulang. Apakah alat ini sudah memiliki koreksi yang kecil dan kita bisa menggunakan secara normal. Pemilihan antara apply correction dan adjust instrument ini beda organisasi akan memiliki pertimbangan yang berbeda. Pertimbangan yang berbeda dan cara menyikapinya yang berbeda pula. Bisa jadi suatu organisasi akan lebih memilih apply correction, di mana dia tidak perlu menservis alatnya, tidak perlu melakukan penggantian atau replacement dari alat. Bisa jadi melihat kondisi organisasi tidak memungkinkan menerapkan koreksi ini karena load pekerjaan yang begitu padat, alat ini selalu digunakan dan membutuhkan keputusan yang cepat, apakah prosesnya seperti apa dilanjutkan. Bisa jadi suatu organisasi akan memilih adjust instrument, memperbaiki peralatan. Nah, ini akan menjadi pertimbangan pada masing-masing organisasi. Next. Oke, pada slide berikutnya kita akan menampilkan contoh-contoh dari sertifikat kalibrasi ya. Tadi ada
di depan kita sudah sebutkan ada macam-macam bentuk sertifikat, ada berupa tabel, ada berupa persamaan, ada pembacaan alat, kemudian hasil bahan ukur. Ini kita akan melihat contoh-contohnya pada slide berikutnya. Kemudian kita juga akan melihat contoh penerapan evaluasi, ketidakpastian, dan evaluasi yang lainnya. Next. Ya, selanjutnya ini contoh ketika kita mendapatkan sertifikat kalibrasi berupa tabel koreksi. Contohnya adalah seperti di tabel di depan, bahwasanya alat ukur kita membaca nilai 100 dan di sertifikat pembacaan nilai 100 itu diberikan nilai koreksi minus 0,2. Begitu juga dengan yang lainnya, ada 110 koreksinya minus 0,3, 120 koreksinya minus 0,3 juga. Nah, ini contoh yang kami menghilangkan, contoh ini dihilangkan satuannya untuk memudahkan dalam penerapan selanjutnya. Selain nilai tabel koreksi, juga dilengkapi dengan statement bahwasanya ketidakpastian bentangan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan K sama dengan 2. Nilainya yaitu plus minus 0,1. Jadi nilai ketidakpastian bentangannya 0,1. Bagaimana penerapannya? Penerapannya adalah jika hasil pengukuran dengan alat tersebut memberikan penunjukan alat itu 110, maka di manakah nilai benar itu berada? Caranya dengan kita menghitung. Kita ingat kembali ya, tadi slide yang di awal, bahwasanya ketika diberikan istilah koreksi, maka rumus mencari nilai benarnya adalah pembacaan alat ditambah koreksi. Jadi di sini 110 ditambah koreksinya minus 0,3, berapa? 109,7. Ya, ditambah minus, jadi sama aja dikurangi. Tapi karena supaya kita terbiasa dengan rumus yang baku, bahwasanya pembacaan alat ditambah nilai koreksi. 109,7. Kemudian nilai benar berada itu pada suatu rentang yang mempertimbangkan ketidakpastian. Maka di situ 109,7 plus minus 0,1. Sehingga nilai benar berada itu pada kisaran nilai 109,6 sampai dengan 109,8. Maka nilai benar berada pada rentang 109,6 sampai 109,8. Next. Ya, contoh lainnya yaitu ketika koreksi berupa persamaan, suatu persamaan nilai. Misalnya ada suatu persamaan, kemudian kondisinya sama ya, tingkat kepercayaan 95%, faktor cakupan K sama dengan 2, nilainya 0,1, plus minus 0,1. Bagaimana cara penerapannya? Kalau tadi berupa tabel, berarti standar adalah nilai alat ditambah nilai koreksi. Maka ketika berupa persamaan, maka nilai pembacaan alat dimasukkan ke dalam persamaan. Misalnya di contoh ini kita akan mencari di manakah nilai benar berada ketika penunjukan alat 50. Maka 50 ini dimasukkan ke dalam persamaan di atas dan akan mendapatkan bahwa nilai benar berada itu pada rentang 49,8 plus minus 0,1. Di mana plus minus 0,1 adalah nilai ketidakpastian. Maka nilai benar berada pada suatu rentang 49,7 sampai 49,9. Next. Ya, suatu ketika nilai pembacaan atau hasil kalibrasi melaporkan pembacaan alat. Pembacaan alat berarti ada mengkaitkan antara nilai standar baca berapa, nilai alat baca berapa. Pada contoh di depan, diberikan contoh nilai standar itu memberikan nilai 10, pembacaan alatnya 14,7. Nilai standar memberikan nilai 20, pembacaan alatnya memberikan nilai 24,9. Kondisi yang sama, ketidakpastian 0,1 pada tingkat kepercayaan 95%, nilai faktor cakupan K sama dengan 2. Nah, kita bisa memaknai tabel di atas, yaitu bahwasanya ketika alat kita menunjukkan 14,7, itu nilai benarnya 10 plus minus 0,1.
Jadi ketika alat kita menampilkan 14,7 itu nilai benarnya adalah 10 plus minus 0,1. Ya, ini contoh yang memberikan yang nilai yang agak ekstrim karena 10 dengan 14 kan agak jauh ya. Tapi kalau prakteknya kita bisa melihat bisa jadi nilai selisihnya tidak begitu besar. Next, bagaimana cara penerapan penggunaan tabel tersebut? Oke, misalnya suatu saat kita ingin mengetahui ketika nilai bahan ukurnya itu 15, itu pembacaan alatnya berapa, maka kita harus mencari nilai interpolasinya. Itu contoh di depan adalah contoh perhitungan secara manual ya. X1 min X2 dibagi dan seterusnya. Dan begitu juga contoh yang kedua ya, bila alat ukur menunjukkan 20, itu nilai bahan ukur yang benar itu berapa. Maka untuk memudahkannya kita akan menggunakan Excel pada slide berikutnya. Next. Ya, ini untuk contoh yang pertama tadi, kita ingin mengetahui kalau jika nilai standar diinginkan itu 15, berapakah nilai bahan atau penunjukan alatnya, berapa. Maka kita akan memasukkan nilai yang ingin dicari itu sebagai sumbu X. Sumbu X-nya berupa nilai standar. Oh maaf, ini jika nilai standar. Jadi yang ingin dicari nilai standar. Berarti 15 itu nilai standar. Oke, berarti pembacaan alat ada di sumbu Y dan pembacaan standar pada di sumbu X karena kita sudah mengetahui nilai bahan ukurnya 15. Maka dengan rumus Excel kita menggunakan rumus yaitu forecast. Forecast ini bisa dilihat di slide penerapannya. Yang ingin dicari apa, maka jangan terbalik sumbu X dan sumbu Y-nya. Next. Ini contoh yang pada slide sebelumnya, contoh yang kebalikannya ya. Jadi kalau yang tadi yang kita ingin ketahui pembacaan standar 15, kalau ini dibalik. Jika kita ingin jika alat ukur kita membaca 20, itu nilai standarnya berapa. Penerapannya dengan mudah Bapak Ibu bisa menggunakan rumus di Excel yaitu dengan fungsi forecast. Next. Oke, bentuk sertifikat kalibrasi yang lain adalah menunjukkan nilai bahan ukur. Ini contohnya berupa anak timbangan atau berupa gauge block atau bahan ukur. Itu biasanya akan menampilkan data ini, yaitu nilai nominal. Contohnya ini misal nominal 100 mg, nilai terukurnya misalnya 100,032 mg juga. Dengan kondisi yang sama, ketidakpastiannya nilainya agak berbeda, 0,001, tingkat kepercayaannya 95%, faktor cakupannya K sama dengan 2. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa nilai benar itu adalah nilai terukur plus minus ketidakpastian, bukan nilai nominal plus minus ketidakpastian. Jadi nilai benarnya yang kita gunakan untuk pengukuran selanjutnya adalah nilai 100,032 plus minus 0,001, bukan sekedar 100 plus minus 0,001. Oke, next. Yang ini juga hampir mirip, yaitu kalau yang tadi 100,032, kalau ini 0,032. Kalau tadi penunjukan nilai ukur, kalau ini hanya nilai koreksinya. Jadi koreksi tadi apa rumusnya? Koreksi adalah standar dikurangi alat. Jadi standarnya tadi contoh sebelumnya, ini sama ya datanya seperti contoh sebelumnya 100,032 dikurangi pembacaan alat. Di sini pembacaannya alat berupa pembacaan nilai nominal dikurangi 100. Sehingga nilai koreksinya ditampilkan hanya 0,032. Ini juga sama, di manakah nilai benar berada? Nilai benar berada adalah
pembacaan alat atau nominal ditambah koreksi plus minus ketidakpastian. Bukan sekedar nominal, tapi harus memperhitungkan nilai koreksinya. Next. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah melihat data-data apa saja yang ditampilkan dalam sertifikat kalibrasi. Kemudian selain itu kita juga sudah melihat berbagai bentuk atau bermacam-macam penampilan dari suatu sertifikat kalibrasi. Ya, ini jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi-materi sebelumnya yang sudah disampaikan, ya bisa dipersilakan. Baik, ini ada beberapa pertanyaan Pak Wahyu dari melalui tertulis. Oke. Atau ada yang mau menyampaikan secara langsung? Kira-kira ada nggak yang mau menyampaikan secara langsung dari Bapak Ibu? Ya. Halo Bu, saya Supriyadi Bu dari Pikiran Wisata. Maaf Pak, mungkin dikurangi suara volume di laptopnya. Gini jelas Bu. Halo. Halo. Menggema soalnya suaranya. Ya, silakan Pak untuk raise hand dulu Pak, supaya kita bisa mengetahui suara dari mana Pak. Halo, halo Bu. Halo, selamat siang. Ya, silakan Pak, silakan. Bu, saya Supriyadi Bu dari Pikiran Wisata. Saya mau bertanya mengenai alat yang rusak tadi Bu ya. Alat yang sudah rusak dan diperbaiki. Itu idealnya Bu dikalibrasi oleh pihak eksternal atau pihak internal Bu? Terima kasih. Oh ya, alatnya rusak ya Pak ya? Ya Bu. Dan sudah diperbaiki Bu. Setelah itu kan kita melakukan kalibrasi Bu. Itu idealnya Bu dilakukan kalibrasi oleh pihak eksternal atau internal saya Bu. Terima kasih Bu. Oh ya, gimana Pak Wahyu? Silahkan. Iya. Baik, terima kasih. Ini tadi mungkin terkait dengan perbaikan alat. Misalnya suatu alat sudah dikalibrasi, kemudian memberikan hasil koreksi yang besar. Tadi disampaikan bahwasanya alat tersebut bisa direkomendasikan untuk diperbaiki dulu. Bagaimana setelah diperbaiki? Tentu saja ketika setelah diperbaiki harapannya koreksi menjadi lebih kecil. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwasanya ketika suatu alat mengalami perubahan yang cukup signifikan, maka sebenarnya sertifikat kalibrasi yang terakhir itu menjadi tidak berlaku. Jadi ketika misalnya kita contohkan timbangan analitik koreksinya terlalu besar, kemudian diperbaiki, tentu saja koreksi yang lama itu besar. Setelah diperbaiki, asumsi kita koreksinya menjadi lebih baik atau koreksinya menjadi kecil. Tentu saja ini hasilnya jelas berbeda antara sebelum diperbaiki dan setelah dikalibrasi dan setelah diperbaiki. Kemudian yang pertama ini, bahwasanya ada perbedaan hasil sebelum diperbaiki dan setelah diperbaiki. Kemudian terkait bagaimana proses kalibrasinya, ya jika Bapak Ibu memiliki cukup kemampuan untuk melakukan kalibrasi internal dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, maka bisa saja dikalibrasi internal dengan tingkat keberterimaannya sebatas internal. Adapun jika membutuhkan suatu jaminan ketertelusuran pengukuran, maka harus dikalibrasi kepada laboratorium kalibrasi terakreditasi. Jadi seperti itu ya. Bagaimana? Jadi ada dua hal, yaitu tentang berlaku atau tidak sertifikat kalibrasi setelah diperbaiki, itu jawabannya tidak berlaku. Kemudian setelah itu apakah bisa dikalibrasi internal? Ya kita lihat apakah laboratorium kalibrasi internal itu sudah cukup kompeten dalam melakukan kalibrasi tersebut. Sementara itu, Bu. Kemudian ini ada
Ada lagi dari Bapak Ibu yang mau menanyakan langsung? Ya, atau mungkin bisa Kalau kita lihat tidak, komentar. ini dari yang sudah disampaikan melalui tulisan dari Ibu Ida P. Ya, bagaimana menentukan nilai correction hasil kalibrasi termasuk besar atau sebaliknya? Ya, terima kasih Ibu Ida atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang cukup kritis. Bagaimana kita bisa menentukan nilai koreksi suatu alat itu besar atau tidak? Maka sebenarnya kita akan membahas lebih lanjut pada sesi yang ketiga tentang penerapan evaluasi. Ya, mungkin nanti akan kita bahas lebih detail di sesi ketiga. Ya. Selanjutnya mungkin Bu. Kemudian dari Ibu Mirawati dari PT Nusa Alam Rubber, pertanyaannya, apa istilah bagi laboratorium suatu perusahaan untuk memastikan alat masih oke atau terjadi penyimpangan? Kemudian Satu-satu dulu. Satu-satu dulu ya. Oke, Ibu Mirawati, apa istilahnya? Kalau kita mau menggunakan istilah yang terlihat di perusahaan, jadi perusahaan, kebanyakan perusahaan akan menggunakan layanan jasa kalibrasi eksternal. Sehingga yang dilakukan perusahaan adalah menjamin bahwasanya hasil kalibrasi eksternal itu masih berlaku. Nah, istilah yang cocok digunakan adalah pengecekan antara. Ya, jadi perusahaan itu melakukan kegiatan untuk memastikan sertifikat kalibrasi masih berlaku atau tidak, itu dikatakan atau digunakan sebagai istilah pengecekan antara. Dengan pengecekan antara secara berkala dan rutin, maka kita bisa melihat tren atau kecenderungan alat milik kita itu bergeser atau tidak, atau berubah atau seperti apa. Nah, ini istilah yang lebih tepatnya adalah pengecekan antara. Demikian Bu, selanjutnya. Oh ya, silahkan. Silahkan yang mau bertanya secara langsung. Ya, Bapak siapa itu? Ya, Bapak Sri Rohmawanto, silakan. Selamat siang Pak Wahyu. Kedengeran? Ya, lebih keras lagi Pak suaranya Pak. Halo, selamat siang Pak. Ya, silakan. Kedengeran ya Pak? Ya. Kedengeran nggak Pak suaranya Pak? Oke, terdengar, silakan. Oh, Pak, terkait interpolasi Pak, saya mau bertanya, apabila range-nya itu di luar itu apakah bisa juga melakukan pakai interpolasi Pak? Jadi contohnya di sertifikat itu yang diketahui adalah 10 sama 20. 20 ke atas itu nggak diketahui. Dan nilai yang akan kita cari itu malah nilai 20 ke atas. Nah itu apakah metode interpolasi itu dibolehkan atau ada metode lain Pak untuk menghitung itu? Ya. Terima kasih Pak Sri Rohmawanto nggih. Terkait interpolasi. Oke, sebelum kita membahas interpolasi, pertanyaannya terkait dengan rentang kalibrasi. Misal suatu peralatan memiliki kapasitas alat 0 sampai 25 katakanlah. Kemudian laboratorium kita atau misalkan kita dengan alat 0 sampai 25 itu kita mengkalibrasikannya pada rentang 10 sampai 20. Ternyata pada perkembangan selanjutnya kita membutuhkan pengukuran di atas itu. Bagaimana kita menyikapinya? Oke, yang pertama bahwasanya peralatan itu pada dasarnya kita berasumsi kemungkinan besar suatu peralatan itu bersifat linier. Ya, ini asumsi yang pertama. Tapi asumsi yang pertama itu menjadi tidak berlaku ketika sudah dikalibrasi. Kalibrasi yang dilakukan biasanya pada beberapa titik pengukuran pada rentang yang kita inginkan, itu akan melihat apakah trennya linier atau tidak. Ketika tren itu linier, ya kita bisa berasumsi dengan interpolasi tadi itu. Dua titik terdekat
kita lihat nilai di tengahnya berapa, itu interpolasi. Bagaimana dengan titik di luar itu? Sebenarnya kita bisa melihat bahwasanya apa yang diberikan sertifikat kalibrasi itu berlaku pada titik-titik itu. Dan kita bisa memiliki kecenderungan untuk mengestimasi titik di luar itu dengan asumsi tadi itu, adanya sifat linearitas dari alat, sehingga kita bisa melakukan interpolasi. Yang jadi kendala adalah bagaimana dengan nilai di luar titik itu atau melebihi dari rentang sertifikat kalibrasi. Ya, hingga saat ini saya bisa menyampaikan bahwasanya saya belum bisa memberikan jawaban mengiyakan, kalau saya lebih cenderung untuk tidak. Artinya tidak memungkinkan atau tidak bisa kita melakukan ekstrapolasi. Kalau interpolasikan di antara dua titik ya. Kalau ini ekstrapolasi lebih jauh lagi. Hingga saat ini saya belum bisa memberikan jawaban boleh. Tapi kalau pada perkembangannya kita akan mempelajari berbagai referensi ya, mungkin kita akan menemukan pencerahan-pencerahan yang lainnya. Jadi saat ini saya belum bisa menjawab untuk pertanyaan Pak Sri terkait boleh atau tidaknya. Tapi kita bisa menganalogikan seperti ini. Dua titik kita bisa berasumsi linier, tapi sebenarnya kita tidak bisa menjamin titik di luar yang ada dari sertifikat kalibrasi. Jadi kalau hingga saat ini saya lebih berpedoman bahwasanya itu ekstrapolasi itu suatu hal yang tidak memungkinkan karena tidak dimilikinya data di luar itu. Ya, sementara demikian Bu. Oh iya. Ada yang lain yang? Ada yang lain dari Ibu Regina. Ada yang oh lain. Ya, ada yang lain. Silahkan. Tidak dimilikinya data. Mohon maaf Pak, kurang jelas. Mohon maaf dikurangi volume suaranya yang di laptop Pak. Ya silakan Ibu. Mohon maaf Pak, kurang jelas. Silahkan. Ya silakan Ibu. Silakan Bu, jika ingin ditanyakan. Saya ya Pak. Iya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Mimi dari Barisan Industri Palembang. Iya. Cuma ini mau menanyakan satu tentang kalibrasi untuk alat gelas. Kalibrasi untuk alat gelas itu biasanya ada asesor mintanya setiap setiap alat itu baru itu mesti dikalibrasi. Terus ada juga yang satu kali aja untuk perwakilan. Jadi kalau misalnya alat itu pecah, jadi kita bisa pakai dengan ukuran yang sama yang sudah dianggap terkalibrasi juga. Nah, pertanyaan saya apakah ininya bagaimana aturannya? Bagaimana? Apakah kita harus kalibrasi setiap alat itu baru datang, baru dipakai, atau bisa pakai yang satu kali itu? Terus yang kedua tentang alat-alat yang sifatnya pembacaannya langsung kayak misalnya turbidi, pH, itu kan kita semuanya pakai internal kalibrasi setiap penggunaan. Apakah itu masih tetap diharuskan untuk kalibrasi eksternal? Hanya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Mimi, bisa kita bahas. Untuk suatu peralatan, apakah dikalibrasi sampling dari suatu populasi ataukah 100%? Ya, ini cukup menarik juga. Kalau kita ingin melihat 17025 versi 2017, di situ disebutkan ada klausul tentang sampling. Ya, klausul tentang sampling. Ternyata di kalibrasi juga memungkinkan untuk kegiatan berupa sampling. Nah, yang jadi kendala adalah sampling ini dilakukan di pihak user atau di pabrik. Dan apakah sampling yang dilakukan ini menjadi keterwakilan suatu populasi atau tidak?
kalau kita lihat, seandainya kita analogikan dengan suatu kegiatan sampling secara umum, sampling itu bisa dinyatakan dengan statement dia mewakili secara keseluruhan dan bisa hanya hasil pengukuran sesuai dengan produk yang diambil. Suatu ketika seandainya memungkinkan, bisa jadi kegiatan kalibrasi dilakukan secara sampling di produsen dengan metode sampling tertentu, sehingga pernyataan di sertifikat kalibrasi akan menyatakan bahwasanya hasil kalibrasi ini berlaku untuk lot produk nomor sekian. Jadi proses kalibrasinya diawali dari kegiatan sampling di pabrik. Jadi petugas kalibrasi datang ke pabrik, menyampling dengan metode statistika tertentu, sehingga bisa memberikan kesimpulan akhir bahwa hasil pengukuran kalibrasi ini berlaku untuk mewakili populasi. Nah, ketika kegiatan kalibrasi itu merupakan kegiatan diawali dengan sampling dan bisa memberi statement bahwasanya hasil kalibrasi ini mewakili suatu populasi, biasanya dalam bentuk nomor lot produksi, maka kita bisa menggunakan dalam satu lot tersebut hasil kalibrasi sampling tersebut. Tapi tentu saja ini yang memberikan dari produsen. Biasanya produsen yang memberikan ini, ketika produsen memberikan jaminan bahwasanya hasil kalibrasi ini berlaku untuk nomor lot sekian atau nomor lot sekian sampai sekian. Adapun ketika kita memiliki peralatan itu kita punya sendiri, kita beli sendiri, tentu kita akan sulit mentelusurinya lebih lanjut. Apakah ini berasal dari produsen yang sama, apakah dari kode produksi yang sama, apakah dari lot yang sama. Maka seandainya kita menyampling salah satu peralatan yang kita miliki, bagaimana bisa menjamin untuk keterwakilan suatu populasinya? Padahal produksinya berbeda, sudah sampai ke tempat kita melalui berapa jalur, kondisi pengirimannya seperti apa. Ini sangat bervariasi sekali, sehingga mau tidak mau untuk peralatan semacam ini kita harus mengkalibrasinya per unit. Tidak memungkinkan mengkalibrasi secara sampling karena hasil kalibrasinya tidak menjadi suatu keterwakilan. Jadi kira-kira sudah memberikan pertanyaan untuk yang poin pertama, bahwasanya seharusnya dikalibrasi untuk seluruh unitnya. Tapi kita juga perlu memilih juga bahwasanya tidak semua alat itu wajib dikalibrasi, sebagaimana yang ditetapkan dalam standar di 9001 ataupun 17.25, ada kriteria peralatan yang bisa dikalibrasi dan ada kriteria peralatan yang tidak perlu dikalibrasi. Kemudian pertanyaan kedua, peralatan yang pembacaan langsung, terbiji pH meter. Ya. Bisa jadi ini tidak perlu dikalibrasi, tapi dengan catatan pemilik alat melakukan pemastian validitas peralatannya. Jadi pemilik alat harus punya metode kalibrasi internal, harus memahami bahwasanya peralatan yang tadi disebutkan itu dikalibrasi menggunakan apa? Biasanya material bersertifikat, harus mengetahui sertifikatnya memiliki nilai COA, Certificate of Analysis-nya itu nilainya berapa, ketidakpastiannya berapa, kemudian dievaluasi ketidakpastian pengukuran seperti apa. Jadi bisa tidak perlu dikalibrasi eksternal, tapi dikalibrasi internal. Tapi ya sama prosesnya, ada metode, ada jaminan ketertelusuran, kemudian ada evaluasi ketidakpastian, kemudian dievaluasi akhir, bahwanya dengan nilai penyimpangan atau koreksi, ditambah ketidakpastian, apakah melewati dari toleransi atau tidak. Ya, insya Allah akan dibahas pada sesi berikutnya. Oke, next. Ada lagi yang mau menanyakan secara langsung? Ada yang raise hand lagi enggak? Kalau tidak, kita ke materi ketiga, nanti baru Di tulisan pertanyaan. mungkin ada yang pertanyaan? Tulisan tadi? Oh, di tulisan ada. Di komen? Oh ya, yang materi nanti bisa di-download ya. Oh iya, Ya. lupa tadi belum disampaikan. Ya, materi pada siang hari ini sudah kita siapkan di short link
Mungkin nanti bisa diminta tolong dituliskan juga di komentar s.id_BPKKP 15 Juni. Ya, Bapak Ibu bisa memperoleh itu sudah dituliskan tentang materinya, bisa di-download pada link tersebut. Ada lagi? Silakan. Kemudian dari Bapak ada? Halo Bu. Ya, silakan Pak. Silakan Halo, raise Bu. hand, Pak. Ya, raise hand, Pak, supaya Bu, silakan di sini suaranya raise keluar, Bu. ya, silakan raise hand, Pak. Dengan siapa, Halo, Pak? Bu. Ya, Pak, silakan. Bu. Dengan Pak. Ya, dengan Pak siapa? Oh, dengan Pak Andri Faisal. Pak Andri Silakan. Faisal, silakan. Suara sudah masuk. Ya, Sudah, silakan, Pak. sudah. Silakan, Pak. Silakan Pak Andri, suaranya sudah diterima. Silakan diteruskan pertanyaannya. Wah, kok mute? Di unmute dulu, Pak. Di unmute kan aja. Silakan Pak Andri Faisal untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, mungkin kalau belum kita beranjak ke yang lainnya, silakan. Ya, ini dari Bapak Abram dari UPTD BPSM MB Samarinda. Pertanyaannya, dalam mengkalibrasi tentu menggunakan metode-metode baku atau tidak baku dalam suatu sistem kalibrasi. Apakah bila kita menggunakan metode baku harus melakukan verifikasi metode? Dan apabila kita harus melakukan verifikasi metode, bagaimanakah cara kita melakukan verifikasi metode dalam kalibrasi? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini sepertinya yang bertanya dari teman kita di lab kalibrasi juga. Baik, ini terkait dengan ketentuan yang berlaku di kompetensi laboratorium kalibrasi, yaitu SNI ISO 17 SNI ISO IC 17025 tahun 2017. Terkait dengan penggunaan metode. Metode bisa baku, bisa tidak baku. Ketika metode itu tidak baku, harus divalidasi. Ketika metode itu baku, maka harus diverifikasi. Ya, pembahasan ini sebenarnya cukup panjang di pembahasan 25. Ya, mohon bersabar yang ingin bertanya. Ya, terkait dengan metode kalibrasi, bagaimanakah verifikasinya? Ya, nanti Bapak Ibu bisa mempelajari lebih lanjut tentang validasi dan verifikasi metode. Memang betul, verifikasi metode digunakan untuk memastikan bahwasannya laboratorium itu memang dapat melaksanakan kalibrasi itu. Jadi suatu metode disusun oleh lembaga penyusunnya, pasti memiliki suatu spesifikasi dan ketentuan tertentu. Apakah kita yang mengacu metode baku tersebut itu bisa menerapkannya secara utuh atau tidak? Apakah kita perlu melakukan pengembangan terhadap metode tersebut ataukah kita bisa langsung menggunakannya? Maka metode baku, kalau terkait metode baku itu perlu diverifikasi. Bagaimanakah verifikasi metode pada laboratorium kalibrasi? Sebenarnya juga bisa mirip dengan lab pengujian. Hanya saja yang paling dapat diaplikasikan yaitu salah satunya dengan kita memantau perubahan atau variasi dari ketidakpastian pengukuran yang dihasilkan. Jadi kita melakukan pengambilan data, kemudian mendapatkan ketidakpastian pengukuran, kemudian kita melakukan reproducibility dengan perubahan orang atau perubahan waktu, sehingga mendapatkan nilai ketidakpastian yang dimungkinkan berbeda. Kemudian dari perbedaan ketidakpastian tersebut kita bisa menentukan berapakah tingkat keberterimaannya. Jika di metode tidak disebutkan, kita bisa menyebutkan sebagaimana laboratorium pengujian, yaitu persen RSD bisa 10% atau 2%.
kira-kira untuk singkatnya seperti itu. Untuk lebih detailnya nanti bisa kita diskusikan selanjutnya. Oke. Tadi dengan Pak Adrian Firmansyah. Ya. Tadi yang raise hand ada lagi? Pak Andri Faisal. Andri Faisal. Jadi bertanya, Pak. Silahkan Pak Andri Faisal. Jadi bertanya atau tidak, Pak? Ya, mungkin speakernya non-aktif, Pak, atau join audionya belum masuk, Pak. Karena di posisi kami, dulu, posisinya suara Pak Andri tidak masuk. Di-unmute dulu, Pak. Nggak bisa di-unmute kan? Lainnya ada nggak yang? Ada pertanyaan lain di tulisan? Masih ada. Dari Bapak Radinal di halo? Ada yang mau bertanya langsung? Silahkan. Bu Mayanti. Ya, silahkan Bu Mayanti. Bu May. Oh. Enggak tanya kok. Enggak tanya. Baik. Kalau tidak, kita yang dari pertanyaan dari Bapak Radinal BPSMB Samarinda, pertanyaannya, salah satu penentuan jaminan mutu internal atau acuan interval kalibrasi peralatan itu kan salah satunya dilihat dari cek antara. Apakah semua alat yang dikalibrasi itu harus dilakukan cek antara? Kemudian, karena dalam KAN TN LK01, tidak semua besaran memiliki prosedur atau rekomendasi cara cek antara. Apakah ada referensi lain yang bisa dijadikan acuan di luar KAN TN LK01? Itu Pak, silahkan. Iya. Baik, untuk pertanyaan Pak Radinal kita pending dulu di sesi yang ketiga. Silakan yang lainnya dulu. Iya. Kemudian dari Bapak Muhammad Irmansyah, jika sertifikat dalam bentuk persamaan berarti dapat digunakan untuk semua rentang pengukuran. Oke. Baik, Bapak Muhammad Firmansyah. Ya, suatu ketika kita memperoleh suatu hasil sertifikat kalibrasi berupa persamaan, hasil pengukurannya berupa persamaan ya. Tentu saja persamaan itu akan diberikan statement bahwasanya akan berlaku pada rentang tertentu saja. Jadi sertifikat kalibrasi pasti ada rentang berlakunya, baik itu tabel ataupun dari berupa persamaan, biasanya ada rentang berlakunya. Jadi tidak semua rentang, akan ada rentang-rentang tertentu saja yang persamaan ini berlaku. Selanjutnya. Kemudian dari Ibu Esti Tantotosi, pertanyaannya bagaimana menggunakan sertifikat kalibrasi alat yang dilakukan cek antaranya menggunakan alat standar yang berbeda. Kemudian bagaimana pengambilan kesimpulan hasil cek antaranya. Ya, tentang hasil kesimpulan cek antara kita akan bahas di sesi ketiga insya Allah. Ya. Kemudian dari Ibu Siti Komariah ya dari SBI, bagaimana kita menentukan syarat keberterimaan suatu alat dari sertifikat kalibrasi? Tentang keberterimaan alat juga materinya belum kita bahas, nanti akan dibahas di sesi ketiga. Oke. Berarti kita masuk ke sesi ketiga ya? Sudah semua tulisan? Sudah semua. Sementara kalau yang dulu ditulis ya, ya. untuk pertanyaan kita tutup dulu. Ya, kita lanjutkan dulu ke sesi yang ketiga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, kita lanjutkan ke sesi yang ketiga, yaitu tentang penerapan nilai ketidakpastian. Ya, tadi kita sudah melihat tentang beberapa model sertifikat kalibrasi, bagaimana kita penggunaannya, penggunaan nilai koreksinya ya, nilai koreksinya kita sudah melihat bagaimana cara penggunaannya, bagaimana interpretasi
mengkaitkan nilai koreksi, nilai ketidakpastian, dan menentukan di mana nilai benar itu berada. Maka pada slide berikutnya kita akan melihat penerapan nilai ketidakpastian. Ya, nilai ketidakpastian pada slide awal kita sudah menyebutkan bahwa nilai ketidakpastian itu bisa bermanfaat untuk membandingkan dengan pengukuran yang lain. Ini biasanya digunakan untuk uji banding dalam rangka uji profisiensi atau uji banding. Kemudian kita bisa ketahui juga bahwasanya nilai ketidakpastian ini memiliki sifat menurun. Jadi artinya menurun ketika sertifikat kalibrasi ini memiliki nilai ketidakpastian, lalu alat yang ini kita gunakan untuk mengkalibrasi alat selanjutnya, maka ketidakpastian yang ada di sini itu akan berpengaruh terhadap ketidakpastian yang ada di bawahnya. Jadi logikanya semakin ke bawah tingkatan ketertelusuran, maka ketidakpastiannya akan semakin besar, karena ketidakpastian pengukuran bawahnya akan mengakomodir ketidakpastian pengukuran yang ada di atasnya. Hal ini contohnya adalah mengevaluasi ketidakpastian pengukuran pada lab pengujian, lab kalibrasi. Ya, ini harus menerapkan. Jadi ketidakpastian alat ukur hasil dari sertifikat kalibrasi itu harus diterapkan dalam evaluasi ketidakpastian pengukuran selanjutnya. Kemudian dengan nilai ketidakpastian beserta dengan nilai ukur, maka kita akan membuat suatu pernyataan sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Maka ini akan kita bahas selanjutnya. Ya, next. Ini contoh budget ketidakpastian. Kita tidak akan membahas lebih detail, hanya menunjukkan bahwasanya pada baris pertama ya, calibration uncertainty, ya, ini merupakan hasil dari sertifikat kalibrasi yang kita gunakan untuk menghitung budget ketidakpastian selanjutnya. Ya, next. Ya, untuk pembahasan ketidakpastian pengukuran, Bapak Ibu bisa mengikuti webinar-webinar yang lainnya yang membahas tentang ini, karena pembahasan tentang ketidakpastian pengukuran, detail bagaimana kita melakukan menghitung budget estimasi ketidakpastian pengukuran juga merupakan suatu tema yang cukup menarik dan lebih cocok lagi jika ada pembahasan tersendiri. Kemudian kita kembali ke pembahasan tentang ini ya, intolerance. Manakah dari contoh hasil pengukuran di atas yang masuk kategori intolerance? Tadi kita sudah bahas bahwasanya dalam menentukan intolerance atau out of tolerance harus mempertimbangkan ketidakpastian pengukuran. Dalam grafik di depan kita bisa melihat dengan jelas bahwasanya hasil pengukuran nomor 1 itu bisa kita simpulkan dengan langsung bahwa dia intolerance. Kemudian hasil pengukuran nomor 3 dan nomor 2 kita bisa langsung menyimpulkan bahwa dia out of tolerance, karena hasil pengukuran dan ketidakpastiannya jelas di luar limit tolerance. Yang jadi kendala bagaimana kita mengevaluasi nomor 4 dan nomor 5. Kalau kita melihat satu sisi ada measured value-nya itu berada di dalam toleransi, tapi dengan aturan keputusan atau decision rule, maka uncertainty-nya menyebabkan ada suatu bagian yang keluar dari toleransi. Maka ini yang patut kita perhatikan. Tapi pada pembahasan kali ini kita akan memulai dengan suatu contoh yang lebih sederhana lagi. Ya, next. Contohnya ada suatu sertifikat kalibrasi neraca berupa tabel koreksi, memberikan nilai koreksi di tabel yang tengah dengan ketidakpastian 0,05 gram. Ada limit of performance 0,85. Ya, ketidakpastian sudah ada, faktor cakupan sudah ada. Kita lihat evaluasi pada slide berikutnya. Oke, apakah timbangan ini memenuhi persyaratan dari metode uji? Jadi tadi ada yang menanyakan bagaimana kita menentukan menentukan persyaratan keberterimaan peralatan. Ya, di sini kita bisa melihat contoh. Salah satu cara untuk mendapatkan atau menentukan persyaratan dari keberterimaan kita bisa melihat dari metode ujinya. Jadi ketika Bapak Ibu laboratorium pengujian itu menggunakan suatu metode uji, maka kita akan melihat di metode uji tersebut mempersyaratkan tidak berapakah persyaratan penimbangan, berapakah persyaratan variasi
termometer yang digunakan, berapakah persyaratan variasi oven yang digunakan. Itu sudah selayaknya muncul dalam metode pengujian. Di contoh ini dengan hasil kalibrasi neraca yang tadi disebutkan, itu persyaratan metode ujinya plus minus 0,1 gram. Nah, ketika kita tidak menerapkan koreksi, maka hasilnya seperti di grafik tersebut. Kita menimbang 1000, kemudian kita memasukkan ketidakpastiannya 0,05, ternyata hasilnya keluar dari toleransi. Karena toleransinya adalah 1000 plus minus 0,1. Bagaimana langkah yang kita lakukan? Next. Ya, kita bisa melakukan pada langkah berikutnya, yaitu sebelum kita melakukan penimbangan, hitung dulu berapakah nilai yang harus kita timbang supaya hasil nilai benarnya itu berkisar dalam rentang toleransi. Ya, jadi kita dipersyaratkan menimbang 1000 plus minus 0,1 karena pada hasil kalibrasi di titik 1000 itu koreksinya, tadi berapa koreksinya? Plus 0,8. Maka kita perlu memperkirakan kira-kira berapakah nilai yang harus kita siapkan supaya setelah dikoreksi itu menjadi pas 1000. Jadi 1000 dikurangi 0,8 yaitu 99,2. Jadi kita menimbangnya 99,2 gram, lalu kita hitung ditambah nilai koreksi 0,8, kemudian kita estimasi dengan ketidakpastiannya 0,05, maka kita bisa melihat sekarang hasil pengukuran kita menjadi intolerance. Jadi bisa disimpulkan, ketika kita melakukan atau menerapkan nilai koreksi itu bisa menyebabkan kesimpulan dari peralatan kita menjadi intolerance karena kita menerapkan koreksi. Next. Ya, kemudian contoh evaluasi keberterimaan selanjutnya kita akan memberikan contoh suatu alat yaitu berupa labu ukur dengan nominal 10 ml sudah dikalibrasi memberikan hasil koreksi minus 0,0043 ml dengan ketidakpastian 0,0067 ml. Pada alat ditampilkan berupa kelas A dengan toleransi suhu 20 derajat Celcius yaitu 0,025 ml. Apakah alat ini layak? Kita lihat pada slide berikutnya. Kita lihat pada sisi kirinya, evaluasi secara tertulis. Secara ringkas, kita bisa menggunakan rumus harga mutlak koreksi ditambah harga mutlak ketidakpastian atau U95. Jika nilainya kurang dari atau sama dengan nilai toleransi, maka alat ini dikatakan layak. Kita coba masukkan hasil kalibrasi yang tadi, maka kita bisa melihat bahwa kesimpulannya alat ini masih layak. Atau kita bisa menggunakan metode yang kedua dengan cara grafik. Ya, kita memiliki grafik yang garis yang panjang itu merupakan persyaratan toleransi. Toleransi alat ini memberikan nilai 10 ml plus minus 0,25. Jadi batasan toleransinya 9,975 sampai 10,025. Kemudian hasil kalibrasinya menunjukkan nilai sekitar 99,9967 plus minusnya 0,0067 juga. Ini ternyata secara grafik pun bisa kita kelihatan secara jelas bahwasanya hasil pengukuran yang sudah mempertimbangkan atau memperhitungkan ketidakpastian juga masih berada dalam batas toleransi. Maka alat ini disimpulkan masih layak sebagaimana persyaratan toleransi. Next. Mari kita berlatih untuk contoh berikut ini. Ya, kita bisa melihat persyaratan toleransinya 0,01, berarti harga mutlak koreksi tambah U95 harga mutlaknya. Kita bisa melihat yang pertama 0,0095, ya masih sesuai, masih masuk atau masih layak. Alat nomor 2 juga ketika dijumlahkan 0,03 ternyata kesimpulannya masih layak. Alat nomor 3 0,031 ditambahkan 0,017 0,048 ya masih layak. Alat nomor 4 ketika dijumlahkan pas ini juga masih layak. Alat nomor 5 ketika dijumlahkan ini keluar tidak layak. Alat nomor 6 ketika dijumlahkan ini juga keluar. Kita akan melihat alat nomor 5 dan nomor 6.
alat nomor 5, apa yang menyebabkan dia tidak layak? Maka yang kita lihat apa nilai yang lebih besar. Ternyata yang lebih besar untuk alat nomor 5 adalah koreksinya. Berarti memang alat ini memiliki nilai koreksi yang lebih besar, sehingga dia menjadi dinyatakan tidak layak. Dan alat nomor 6 yang menyebabkan dia keluar dari toleransi adalah ketidakpastiannya yang besar, bahkan melebihi nilai toleransinya. Maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya ini jangan-jangan kita salah milih lab kalibrasi. Kenapa? Karena kita membutuhkan toleransi 0,1, tapi kita mengirimnya ke lab kalibrasi yang memberikan CMC atau ketidakpastian bentangannya 0,2. Artinya sebenarnya bisa jadi alat kita bagus, tapi karena kemampuan lab kalibrasinya yang tidak sesuai dengan kebutuhan toleransi kita menyebabkan hasil evaluasinya tidak layak. Apa yang perlu kita lakukan untuk tindak lanjutnya? Untuk alat nomor 5, itu mau tidak mau, jika kita ingin tetap menggunakan alat ini, maka kita harus memasukkan nilai koreksinya ke dalam perhitungan analisa berikutnya. Adapun yang nomor 6, ini kami bisa sarankan untuk coba mencari laboratorium kalibrasi lain yang bisa memberikan kebutuhan toleransi kita. Bagaimanakah acuan praktisnya? Maka acuan praktisnya adalah ketika kita memiliki suatu nilai toleransi, maka carilah laboratorium kalibrasi dengan nilai ketidakpastian bentangan yang tertampil dalam lampiran akreditasi paling tidak sepertiga toleransi kita. Jadi ya kalau labu ukur toleransi 0,1, paling tidak kita mencari laboratorium kalibrasi dengan CMC ya, gampang bahasa praktis teman-teman, CMC itu 0,03. Ya, next. Ya, Bapak Ibu semua, ini merupakan slide terakhir pada pembahasan kita siang hari ini. Tema tentang pernyataan terhadap suatu spesifikasi merupakan suatu hal yang cukup menarik. Tapi kami mohon maaf bahwasanya pada siang hari ini kita tidak akan membahasnya lebih detail lagi. Kami hanya bisa memberikan suatu pedoman kepada Bapak Ibu untuk mengacu kepada dokumen ILEC G8.209 tahun 2019 tentang Guideline on Decision Rules and Statements of Conformity, yang kira-kira kerangka kerjanya atau flowchart-nya itu seperti ini. Ya, bagaimana kita mengambil beberapa opsi, dari manakah kita bisa menentukan persyaratan keberterimaan, di sini juga disebutkan sebagai landasan kita untuk mempelajari tentang hal tersebut. Ya, next. Maka sebelum kita masuk ke tanya jawab sesi 3, saya akan mencoba menjawab. Ya, masih punya catatan yang tadi, Bu? Masih, Pak. Pertanyaan dari Ibu Ida. Ida. Jadi masih ada sekitar 3 pertanyaan yang belum saya jawab. Bu Ida yang dari, sebentar. Bagaimana menentukan nilai correction hasil kalibrasi termasuk besar atau sebaliknya? Oh, besar atau tidaknya ya? Ya. Oke, menentukan nilai kalibrasi itu koreksinya besar atau tidak, kita bisa menentukan sebelum kita menentukan sana, berarti kita menentukan toleransi. Ya, kita perlu menentukan toleransi pengukuran yang kita harapkan, toleransinya berapa. Nah, setelah coba kembali ke share slide sebelumnya, Pak. Ya, yang tadi. Nah, ini. Ya, ini bisa untuk menjawab Ibu Ida. Bahwasanya yang pertanyaan Ibu Ida itu bisa terkait dengan nomor 5. Ya, nomor 5 itu kita bisa melihat bahwasanya koreksinya jauh lebih besar dari toleransi. Ya. Jadi ini bisa menjawab Ibu Ida bahwasanya kapan kita menentukan besar atau tidak, ya dari toleransi, Bu. Jadi toleransinya sudah kita ketahui, kemudian dibandingkan dengan koreksi.
Kemudian kita bisa melakukan dua opsi, apakah kita memperbaiki alat ataukah kita menerapkan koreksi. Ketika koreksinya terlalu besar, itu dibandingkan dengan toleransi. Kemudian tadi Pak Radinal ya, interval cek antara dokumenkan TNLK 01. Ya, bisa saya sampaikan informasi bahwasanya dokumenkan TLLK 01 itu sebenarnya sudah tidak dilanjutkan lagi. Jadi ketika kita masih menggunakan, sebenarnya dokumen itu sudah tidak diakomodir oleh CAN sebagai dokumen yang masih berlaku. Kemudian dokumen itu yang kita perhatikan adalah biasanya Bapak Ibu laboratorium akan menggunakan pada bagian rekomendasi interval kalibrasi. Ya, walaupun tidak berlaku, paling tidak kita punya suatu rekomendasi. Bapak Ibu bisa mengacu dokumen-dokumen lainnya yang berisi rekomendasi tentang interval kalibrasi. Untuk dokumenkan itu interval kalibrasinya berada di persyaratan khusus untuk laboratorium pengujian. Di sana ada persyaratan khusus untuk laboratorium pengujian fisika, pengujian kimia. Di dalamnya masih ada rekomendasi tentang interval kalibrasi, atau Bapak Ibu juga bisa mengambil rekomendasi dari lembaga lain seperti NATA atau Singapore Accreditation (SAC). Tapi perlu kita garis bawahi di sini bahwasanya rekomendasi itu ya semata-mata hanya rekomendasi. Adapun ketentuan yang sesungguhnya itu menyesuaikan apa yang ada di tempat kita. Jadi interval kalibrasi itu sebenarnya ditentukan berdasarkan seberapakah peluang atau seberapakah risiko yang akan kita terima ketika kita menentukan interval kalibrasi tertentu terkait dengan seberapa besarkah pergeseran alat milik kita. Jadi ketika kita bisa mengestimasi hasil tadi, beberapa riwayat sertifikat kalibrasi, dan kita bisa memperkirakan kalau saya memperpanjang menjadi katakanlah 15 bulan baru dikalibrasi ulang, itu resikonya masih kecil atau pergeserannya masih berterima. Nah itu kira-kira untuk pengantar ketika kita membaca beberapa acuan yang memberikan cara atau ketentuan tentang interval kalibrasi. Kemudian kaitannya dengan cek antara, ya dalam beberapa metode juga disebutkan ketika kita melakukan cek antara demikian dan demikian, maka kita bisa mengklaim interval kalibrasinya masih sesuai dengan jangka waktu sekian. Contohnya ketika suatu neraca kita bisa melakukan cek antara berupa one point test dan repeatability test. One point test setiap bulannya dan repeatability test setiap 6 bulan sekali, maka hal ini bisa memperpanjang masa sertifikat kalibrasi hingga 3 tahun. Ya, mungkin terkait tentang ini juga suatu tema yang menarik. Semoga suatu saat akan ada webinar, mungkin kita bisa mengikutinya mungkin dari instansi lain untuk webinar tersebut. Ya, tentang interval cek antara, kemudian rekomendasi cek antara. Oke. Kemudian ya, ini juga menjawab Ibu Esti ya, sertifikat kalibrasi. Jadi cek antara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemilik alat untuk memastikan bahwasannya sertifikat kalibrasinya masih berlaku. Misalnya kita kalibrasi di bulan Januari, kemudian kita memperkirakan akan rekalibrasi ulang di bulan Januari tahun depan. Maka kita perlu melakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan hasil sertifikatnya ini bergeser atau tidak. Ya tentunya dengan berbagai pertimbangan, diantaranya bentuk alatnya, kemudian pertimbangan dengan penggunaannya, kemudian terkait dengan penyimpanannya, kemudian terkait dengan jam terbangnya atau masa pemakaiannya. Ini sangat berpengaruh terhadap menentukan interval kalibrasi. Ya kita seandainya memiliki suatu metode yang kita bisa gunakan, maka kita bisa mengacu ke sana untuk melakukan cek antara. Mungkin sementara itu untuk pertanyaan yang pada sesi sebelumnya yang akan dijawab di sesi ini sudah terjawab. Ya silakan jika ada yang pertanyaan yang lain. Silakan jika ada yang mau menanyakan secara langsung. Atau mungkin dari tertulis dulu. Oke. Dari Ibu Susilawati, tadi sudah belum ya? Apakah ada persyaratan minimal penentuan titik untuk pengecekan antara besaran massa dan suhu? Ada batasan minimal.
Ya, persyaratan minimal untuk penentuan titik untuk pengecekan antara besaran, massa, dan suhu. Pengecekan antara besaran, massa, dan suhu. Tampaknya menarik Bu untuk bikin webinar lagi ya. Oh, iya. Iya. Sebenarnya ini pertanyaan terlalu umum ya, belum bisa kita langsung kita jawab karena agak susah membayangkannya. Jika kembali pada contoh alat yang populer yaitu neraca, kembali yang contoh tadi ya, contoh neraca ada kegiatan pengecekan antara 1 bulan sekali dan pengecekan 6 bulan sekali. Kalau pengecekan 6 bulan sekali repeatabilitas, nanti Bapak Ibu bisa mengecek pada metodenya. Biasanya metode pada beberapa pengecekan antara itu sudah ditentukan. Ini mengecek untuk memastikan koreksi. Koreksi yang mana? Apakah di titik tengah rentang atau di titik maksimum rentang? Repeat juga, apakah pada repeat half load atau full load ataukah dua-duanya? Ini Bapak Ibu silakan membaca referensinya dulu. Yang membaca referensinya untuk mengenai cek antara ini. Untuk suhu, contohnya kita ambil termometer ya, termometer terutama termometer gelas, bisa juga termometer digital dan termometer tahanan lainnya. Pengecekan antara bisa menggunakan ice point atau titik S, yaitu kondisi perubahan fase S, fase air ya, fase air dari padat menjadi cair, dari es menjadi air. Itu sudah disepakati nilainya adalah 0 derajat Celcius. Bagaimana cara membuatnya? Bagaimana proses pengecekan antaranya? Berapakah rentangnya? Rentangnya 6 bulan sekali biasanya. Atau kalau mau dipersempit lagi bisa 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali. Nah, ini Bapak Ibu bisa mencari ya. Di YouTube juga sudah ada beberapa NMI yang mempublikasikan cara pembuatan S-point. Kalau nggak salah NPL ada, terus apa lagi saya pernah, ya lupa kayaknya pernah lihat NPL untuk pembuatan S-point tersebut. Nah, ini pengecekan yang bisa dikerjakan oleh untuk bidang suhu. Mungkin demikian sementara Bu. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari PT Poli Kencana Raya. Pertanyaannya, apakah ada pengaruh lingkungan dengan hasil kalibrasi atau cek ulang? Contohnya saat kalibrasi suhu 20 derajat Celcius, sedangkan pada saat cek ulang suhu ruangan 23 derajat Celcius. Cek ulang kita lakukan pada saat kita akan melakukan kegiatan pengujian. Apakah ada informasi ini untuk alat apa? Oh ya, untuk yang ada ya? belum nggak ada. Apa-apa. Kita coba jawab pengaruh lingkungan. Pada beberapa besaran kalibrasi ada pengaruh lingkungan. Di antaranya kalau yang strict di suhu 20 adalah kalau tidak salah di besaran dimensi ya. Besaran dimensi misalnya kalibrasi kaliper, kalibrasi mikrometer, itu biasanya ditetapkan dikalibrasi pada suhu 20. Ya, betul. Memang untuk dimensi beda suhu dimungkinkan akan ada perbedaan karena pemuaian panjang. Maka yang kita perlu lakukan adalah ya kita perlu melihat juga informasi tentang data muai panjang dari material yang kita gunakan, yaitu alatnya misalnya kaliper saya agak lupa 11, sekian kali 10 pangkat min 6 kalau nggak salah. Ya ini mohon maaf saya detailnya nggak hafal. Itu kita bisa lihat misalnya suhu 20 kalau berubah sebanyak 3 berarti ya muai panjang dikalikan 3 derajat Celcius itu kira-kira berapa nilainya. Nah, kemudian kita lihat apakah perubahan suhu tadi itu cukup signifikan mempengaruhi pembacaan si alat. Artinya kalau alat kaliper misalnya resolusinya 0,01 mm, apakah muainya itu sampai 0,01 mm ataukah tidak. Nah, kalau tidak jauh di bawah itu maka kita sudah melakukan analisa, jadi kita punya data bahwasannya pemuaian diakibatkan perbedaan penggunaan suhu ini menjadi tidak berpengaruh.
Contoh lain yang terkait suhu juga adalah penggunaan peralatan volumetric glassware. Peralatan volumetric glassware biasanya disebutkan dikalibrasi pada suhu 20 derajat Celcius. Tapi penggunaan di laboratorium itu misalnya suhunya 25 atau 27. Nah, ini juga perlu kita dapatkan informasi berapakah muai volume dari peralatan gelas yang kita miliki. Apakah kelas A ada muainya sendiri, kelas B ada muainya sendiri. Nanti kita menghitung juga volume misalnya labu ukur 100 ml, kemudian dikonversi rumusnya dengan memperhitungkan pemuaian menjadi volumenya berapa. Nah, itu juga perlu kita perhitungkan juga. Ya, jadi kesimpulannya suhu itu berpengaruh. Demikian. Ya. Tapi untuk beberapa peralatan. Ya, silakan. Oke, sekarang dari Ibu Nuranita Puspadewi. Bagaimana dengan metode acuan yang sudah ditarik? Apakah masih dapat digunakan sementara kita belum memberlakukan metode baru? Contoh AS2853 untuk alat enclosure. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Metode acuan yang sudah ditarik artinya si pembuat acuan ini sudah menganggapnya tidak berlaku. Sehingga tidak ada jaminan dari si pembuat acuan. Apakah ini bisa berlaku? Seandainya laboratorium masih tetap menggunakannya, maka ini bisa berubah jadi metode tidak baku. Semula metode baku yang diterbitkan oleh Australian Standard atau AS, sekarang karena sudah tidak berlaku menjadi metode tidak baku. Apa kewajiban yang perlu dilakukan oleh laboratorium ketika menggunakan metode tidak baku? Maka jawabannya adalah laboratorium harus melakukan validasi metode. Bagaimanakah metode validasi yang dilakukan oleh laboratorium kalibrasi? Maka laboratorium kalibrasi validasi metodenya dengan cara uji banding. Uji banding antar personil dan uji banding antar laboratorium. Uji banding antar laboratorium dilakukan dengan menggunakan lab referensi dari metode yang sudah baku. Ya, demikian. Selanjutnya. Ya, selanjutnya dari Ibu Siti Komariah, SBI. Melanjutkan pertanyaan tadi, dari mana nilai toleransi itu didapat? Nilai toleransi didapat, ya tadi di contoh sudah kita sebutkan, contoh timbangan yaitu toleransi didapat dari metode pengukuran yang digunakan atau metode pengujian yang digunakan. Kemudian, ya coba Pak di share screen lagi yang slide terakhir tentang flowchart decision rule. Metode yang lain adalah next. Dari toleransi peralatan. Jadi alat biasanya di depan kita sudah jelaskan ya, ada peralatan punya di pabrik itu pasti punya spesifikasi tertentu, itu bisa jadi toleransi. Ya. Misalnya timbangan ada toleransi linearitasnya berapa, ada toleransi repeatability-nya berapa, itu bisa menjadi bahan evaluasi. Seperti tadi juga contoh tentang labu ukur, gelas ukur, pipet ukur, buret itu biasanya di produknya akan dituliskan toleransi yang diberikan oleh pabrik. Kemudian ya pada slide ini ya coba kita lihat lebih detail lagi. Misalnya pada nomor 2 ya. Apakah pertanyaan nomor 1 conformity decision required, apakah pernyataan kesesuaian dipersyaratkan? Jika iya, kita lihat apakah ada persyaratan legalnya. Persyaratan legal misalnya TERA ya. TERA kalau ada berarti nilai toleransinya mengikuti yang ada di regulatori standar OIM R76 kemudian R111 untuk anak timbangan. Jadi kalau ternyata persyaratan legal tidak ada. Kemudian kita bisa applicable standard that includes decision process. Kita bisa mengikuti suatu standar yang menentukan proses pernyataan kesesuaian. Misalnya kita mengikuti conformity rule dari dokumen-dokumen seperti ISO, ASTM, Euramet, standar. Ada enggak? ISO 8655 itu tentang POVA kalau nggak salah, piston operated volumetric apparatus. Di situ ada persyaratan standarnya suatu pipet, mikropipet
dengan kapasitas misalnya 1 ml atau 1000 mikroliter, itu batas keterterimaannya berapa, di situ ada. Bagaimana kalau standar itu tidak ada, maka kita bisa melihat just the decision rule that best take into account but false and accept that. Ini analisa yang panjang, Bapak Ibu bisa, saya sarankan mengacu ke dokumen ILAT-nya langsung. Jadi di situ ada memberikan gambaran, ada beberapa step yang bisa kita tetapkan dalam mengikuti menentukan toleransi itu berapa. Tapi kalau mau bahasa praktisnya tadi ya, dari spesifikasi alat, dari metode, kemudian ada nggak batasan legal yang mengaturnya. Nah, ini paling tidak dari sisi itu dulu kita cari. Jika tidak, nanti kita perlu mengevaluasi dengan cara-cara lain yang pengantarnya ada di dokumen yang disampaikan tersebut. Sementara yang dijawab Ibu dulu. Ada lagi? Pertanyaan dari Ibu Palupi Eka Yustini dari Baristan Samarinda. Bila dalam sertifikat kalibrasi terdapat nilai LOP, Limit of Performance, koreksi dan ketidakpastian koreksi, nilai-nilai mana yang digunakan untuk evaluasi kalibrasi? Oke, ini untuk kalibrasi timbangan ada LOP, Limit of Performance. Limit of Performance adalah batas keberterimaan dari timbangan. Jadi timbangan itu dinilai kinerjanya ketika dengan kondisi terjeleknya ya, itu dinilai LOP. Ya, kita perlu lihat juga nilai LOP itu didapat dari mana. Bisa ke share screen. Ya, nilai LOP itu kalau kita lihat sumbernya adalah dari ketidakpastian ditambah dengan koreksi ke belakang yang ada LOP-nya. Oh, maaf, masuk. Lagi, nah ini. Next. Enggak, kebablasan mundur ke belakang yang ada tabel. Nah itu dah, itu ya, paling bawah itu LOP-nya 0,85. Nah itu 0,85 dapat dari mana? Dari koreksi terbesar 0,8 ditambah ketidakpastian 0,05. Jadi ketika kita memiliki toleransi 1 gram plus minus 1 gram, LOP-nya 0,85, kira-kira alat ini masih layak enggak? Ya masih layak. Karena apa? Karena koreksi dan ketidakpastiannya yang dituangkan dalam sertifikat timbangan itu dalam bentuk LOP ini, itu masih lebih kecil dari toleransi yang diterapkan. Maka kalau untuk mengevaluasi selanjutnya, ya maka tetap menggunakan nilai koreksi dan ketidakpastian. Kalau untuk analisa keberterimaannya bisa menggunakan LOP yang merupakan kombinasi dari koreksi, ketidakpastian, dan standar deviasi kalau dalam acuan terbaru itu. Adapun ketika kita menerapkan secara parsial, misalnya koreksinya kita sudah hitung sehingga kita hanya mempertimbangkan ketidakpastian saja, itu pun juga bisa dilakukan. Jadi untuk analisa keberterimaan banyak metode, tidak terbatas, dalam artian jika ada metode baku dan sudah dibuktikan bisa digunakan untuk analisa keberterimaan, maka itu bisa digunakan. Ya, ada lagi Bu? Oke, kemudian dari Pak Radinal nih menyarankan Pak webinar khusus materi cek antara, kayaknya menarik ya Pak ya. Ya, saya catat dulu. Ya. Kemudian dari PT MKC, bagaimana kita menentukan nilai toleransi suatu alat? Apakah ada persyaratan atau standarnya? Ya, tadi sudah dibahas ya pertanyaannya. Ya. Selanjutnya. Kemudian dari Bapak Armas Arifin Arbunowo dari BPTPPI, jika hasil perhitungan ketidakpastian hasil kalibrasi tidak memenuhi persyaratan metode uji, apa yang harus dilakukan? Ya, baik. Kita perlu menganalisa lebih lanjut, Pak, yang menjadi dia tidak memenuhi metode uji itu apanya? Apa koreksinya, apa ketidakpastiannya? Jika koreksinya yang menyebabkan tidak memenuhi, ya berarti ada dua opsi yang tadi sudah kita sebutkan. Koreksi kita tetap terapkan dalam analisa pengukurannya, atau alat itu kita perbaiki.
jika ketidakpastian yang menyebabkan keluar dari metode atau persyaratan metode, maka coba dicari laboratorium kalibrasi yang memiliki paling tidak CMC seperti kadar nilai toleransi di metode. Demikian Bu, selanjutnya. Ya. Baik. Mungkin masih ada pertanyaan secara langsung sebelum kita tutup. Ya, mungkin 1 menit atau 2 menit lagi. Iya. Dari YouTube mungkin ada yang tanya? Tidak. Nggak ada. Ya. Dari Di FB. Facebook? Nggak. Tidak ada. Ya. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, maka akan kita tutup acara ini. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi berjalan dengan baik ya. Mudah-mudahan materi webinar saat ini yaitu memahami isi sertifikat kalibrasi dari narasumber bermanfaat di perusahaan Bapak Ibu atau organisasi Bapak Ibu. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu Pradana Arsitika ya sebagai narasumber yang telah berbagi ilmu yang luar biasa kepada kita semua. Terima kasih juga kepada para audiens ya, pada Bapak Ibu peserta yang telah menyimak webinar saat ini. Kemudian kami juga menyampaikan pada panitia ya di tim IT yang telah menyelenggarakan dengan baik. Dan terakhir, apabila dari perusahaan Bapak Ibu ada yang tertarik untuk melakukan kegiatan pelatihan kalibrasi ataupun pelatihan 17025 maupun akan mengkalibrasikan alat, ya bisa menghubungi kami Balai Besar Kulit Karet dan Plastik atau BBKKP yang berkedudukan di Jalan Sukonandi nomor 9 Yogyakarta. Kemudian untuk pelayanan teknis lainnya yang ada di BBKKP, baik itu pengujian, ya, kemudian kalibrasi dan lain-lainnya bisa dilihat di website kami yaitu di bbkkp.kemenperin.go.id. Kemudian adapun kemampuan laboratorium kalibrasi BBKKP meliputi satu masa ya terdiri dari neraca mekanik untuk neraca mekanik maupun elektronik, kemudian suhu ya meliputi termometer gelas, oven, water bath, inkubator, movable furnace, kemudian peralatan enclosure, kemudian refrigerator atau kulkas, freezer, kemudian termometer digital. Kemudian untuk peralatan volumetrik, yaitu untuk berbagai alat gelas, buret, pipet, pipet ukur, pipet volume, labu ukur, piknometer, gelas ukur, pipet komagom. Kemudian untuk gaya, meliputi tensile string, ya, untuk universal testing machine. Kemudian untuk instrumen analisis ya meliputi pH meter. Kemudian dimensi, jangka sorong, mikrometer luar, kemudian alat ukur ketebalan ya. Demikian webinar pada saat ini. Mari kita beri aplaus yang baik untuk kegiatan kita saat ini. Terima kasih. Kenapa Oli mau terus kali sebulan diganti Pak? Sampai bertemu lagi di acara webinar selanjutnya ya. Kita minggu depan akan melakukan webinar terkait pembuatan barang kulit ya. Di kemungkinan tanggal 24 Juni 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.